Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif CGP Angkatan 9 oleh Purwantini SPD, Guru SMP Negeri 1 Paiton. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMPN 1 Paiton. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Paiton, Bapak Abdul Kifli SPD. Yang kami hormati Ibu Purwantini SPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Paiton. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu besar rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Paiton bersama CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Purwantini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh mubarakah saat ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua diseminasi yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Purwantini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Paiton, kepada Bapak Abdul Kifli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita berdoa dulu ya, surah Fatihah sekali aja. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, acara hari ini diseminasi kedua. Kewajibannya Bu Pur untuk menyampaikan budaya positif ke teman-teman guru. Teman-teman guru itu silakan menanyakan hal-hal yang bagaimana yang positif itu, seperti apa. Dia dibahas oleh CGP Angkatan 9 Bu Purwantini. Nah, ini untuk namanya mendiseminasikan, menularkan hal-hal yang budaya yang positif itu. Itu yang Bu Pur untuk hari ini sebagai apa kerja atau laporan atau mengerjakan LK ya sekarang. LK yang keberapa Bu? Sekarang ini modul 34. Modul 14 ya. 1.3 kan kemarin. Berapa modul semuanya? 10. Kalau modul induknya totalnya 3. 3. 3 yang ini 4, 3, 10 ya semua. 9 bulan ya Bu. 6 bulan. Oh 6 bulan dapat dipercepat. Itu mohon Bapak Ibu untuk diikuti. Ini bagian dari agenda dari CGP Angkatan 9. Monggo diskusi, mau tanyakan hal yang perlu dibudayakan, budaya positif. Tidak ada mendiseminasikan budaya negatif kan enggak ya, mesti positif semua, pembelajaran yang positif. Itu mudah-mudahan hari ini agak mendekati agak siang ya, sudah ini sebetulnya, sudah tadi sebetulnya dimulai karena ada kendala teknis. Seperti itu segera dimulai Bu Pur. Monggo tetap semangat teman-teman ya, Bapak Ibu guru, ikuti apa yang disampaikan. Pengalaman ini nanti menyentuh pada angkatan berikutnya, Bu Iva dan Bu Yuni katanya. Data yang lain, ada yang sudah daftar. Monggo daftar Bapak Ibu. Kalau tidak ada
hal-hal yang merintangi panjenengan monggo, terutama yang masih usia yang masih muda-muda itu monggo dah. Semakin guru penggeraknya banyak di SMP 1 Python, semakin bagus rekamannya di pusat. Nah, ini pun juga terekam bagus di pusat seantero dunia bahwa sekolah ini terkenal adiwiyata sampai nasional dan lain-lain. Nah, termasuk ini nanti guru-gurunya monggo yang sekarang musimnya kan guru penggerak, monggo daftar Bapak Ibu yang punya keikhlasannya saja. Kalau terpaksa jangan ya, keikhlasan dari hatinya daftar. Seperti itu. Saya dorongan saya untuk mendaftar seperti itu. Jangan merasa dipaksa. Tidak enak sendiri kalau merasa digitukan. Nah, itu ya Bu Pur. Ini angkatan pertama Python. Angkatan 9 ya. Sebelumnya kan belum ada. Bu Pur ini angkatan pertama SMP 1 Python, kebetulan nangkring duduk di angkatan 9. Angkatan pertamanya SMP 1 Python Bu Pur ini. Saya tunggu angkatan kedua, ketiga, yaitu angkatan 10 atau 11 nanti Bu Iva dan Bu Yuni, katanya seperti itu rekamannya. Ya. Di samping saya ini kok nunduk-nunduk, daftar sudah Bu? Belum. Kemarin daftar kenapa Bu? Nggak lulus. Daftar lagi Bu? Ya. Kurikulum harus. Bagian kurikulum. Semangat Bu. Ya, semangat ya. Terima kasih, itu aja yang pengantar dari saya. Lebih 5 menit ya. Saya bilang 5 menit tadi. Mohon maaf jika ada kelebihan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Kifli kami sampaikan. Selanjutnya diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Python yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Purwantini. Kepada Ibu Purwantini kami persilahkan. Terima kasih Bu Vivin. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit pantun dari saya, karena ini sudah siang dan sudah kayaknya mulai lelah Bapak Ibu ya. Ada sedikit pantun dari saya, semoga sedikit menyegarkan. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir dari kolam. Mungkin nanti presentasi saya panjang. Semoga tetap menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Kifli SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Python yang telah mengizinkan dan mendukung saya untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Python yang selalu siap smart dan selalu mendukung saya dalam setiap kegiatan CGP Angkatan 9 tahun ini. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan sedikit diseminasi mengenai modul 1.4 yang isinya adalah budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, nggih, tapi saya sekedar berbagi apa yang saya dapatkan ketika pendidikan guru penggerak. Kira-kira Bapak Ibu sudah sering mendengar nggak budaya positif? Pasti sudah ya? Pasti sudah? Belum?
Adakah yang tahu apa maksudnya budaya positif? Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan bayangan budaya positif sekolah itu seperti apa? Aha, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Oke, boleh. Terima kasih Bu Ani. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, ini. Budaya positif di sekolah itu mencakup nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, dan semangat untuk belajar yang bertujuan menciptakan suasana kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Budaya positif ini juga diharapkan dapat membantu siswa berkembang secara optimal dan membangun hubungan yang baik dengan sesama siswa dan guru. Dari yang saya sampaikan, dari pengertian yang sudah ada, kira-kira di sekolah kita itu apa ada ya budaya positif yang biasa kita lakukan? Contohnya budaya positif yang biasa kita lakukan, yang sederhana saja. Tiap hari kita lakukan. Oke, betul sekali Bu Evi. Senyum, sapa, salam itu termasuk salah satu budaya positif. Ada lagi? Bapak, Ibu? Masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah, betul sekali Bu Aang. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Yang jarang ditemui di sekolah lain yang program kita sendiri di sekolah kita? Betul, tahfidz. Itu termasuk salah satu budaya positif sekolah kita. Masih banyak lagi budaya positif di sekolah kita. Seperti program sekolah sehat. Itu kan termasuk juga budaya positif. Senam, makan bersama, terus imunisasi dari puskesmas, kerjasama dengan puskesmas itu termasuk salah satu budaya positif. Bagus, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya, ini saya ini dulu. Konsep inti budaya positif dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang, perubahan paradigma pembelajaran. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab itu yang perlu digarisbawahi. Jadi siswa kita diharapkan bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, tidak dibatasi ciptanya. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Berikutnya sedikit demonstrasi, Bapak Ibu. Saya pengen ada 2 sukarelawan ke depan. Monggo. Sukarelawan. Saya pengen Bu Rahma sama Pak Kambali deh. Monggo Bu Rahma sama Pak Kambali kita bermain-main sebentar. Bu Rahma sama Pak Kambali di depan main-main sebentar. Nah, kan saya nggak tahu Pak. Kalau di sini saya kan belum pernah melihat Bu Rahma sama Pak Kambali main. Monggo Bu Rahma, Pak Kambali, kita bermain-main sebentar. Nggak kelihatan, nggak kelihatan.
Nah, sesuai di sini ada 2. Saya pengen bergantian nanti, nggih. Siapa yang mau duluan? Pak Kambali apa Bu Rahma? Ladies first. Oke. Bu Rahma harus menggenggam erat tangannya. Diibaratkan di dalam tangannya Bu Rahma ada sesuatu yang sangat berharga buat Bu Rahma. Genggam erat. Monggo mau dipertahankan atau tidak, Pak Kambali, bagaimana caranya supaya genggamannya Bu Rahma? Nggak boleh dipaksa tapi ya. Tidak boleh dipaksa. Kira-kira gimana ya? Maksudnya boleh dipaksa nganu, tapi Bu Rahma entah dirayu, entah ini dipaksa, pokoknya bisa nggak? Bisa Pak Kambali? Nggak bisa karena Bu Rahma mempertahankan benda berharga. Benda berharga apa sih Bu Rahma? Sekarang saya pengen mencoba Pak Kambali. Iya, Pak Kambali yang mempertahankan barang berharganya. Oh, di genggamannya Bu Rahma yang monggo digunakan segala cara Bu Rahma untuk menggenggam. Mau dibuka Pak? Mau dibuka? Oke. Terima kasih Bu Rahma, terima kasih Pak Kambali, boleh kembali ke tempat duduk. Biar nggak ngantuk nggih Bapak Ibu. Makanya saya ngambil contoh Bu Rahma sama Pak Kambali. Karena kalau Bu Rahma sama Pak Kambali kan sudah biasa. Kalau mau pegang-pegang juga sudah biasa. Beda kalau Pak Dedi sama Bu Ani paling nggak mau. Betul. Bapak Ibu, demonstrasi tadi ini mengilustrasikan bagaimana kontrol kita terhadap sesuatu yang kita punya, terhadap diri kita, begitu juga dengan siswa-siswa kita. Jadi kita menginginkan siswa mempunyai hasil cipta karya, tapi kalau kita paksakan, padahal mereka tidak berkehendak, nah itu akan sulit. Jadi kita harus mencari cara agar mereka mau mencipta tapi tidak sesuai keinginan kita. Begitu. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi tiap anak itu dasarnya beda. Yang dimaksud menuntun sama KHD, Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan guru itu seperti petani, murid adalah jagung yang akan ditanam. Jadi guru itu petani, siswa itu seperti tanaman yang akan ditanam, tidak harus jagung. Petani berusaha agar hasil tanamannya itu baik. Betul Bapak Ibu? Ada nggak petani yang pengen jelek hasilnya? Sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga ingin siswa-siswa kita baik. Nah, kita berusaha ditanam dengan baik. Kadang-kadang ada yang nunggu hari, nanti ares yang mapan dok remah, bila sing mapan, ada yang seperti itu.
Terus ketika sudah ditanam, disirami meskipun siang-siang panas-panas, kadang-kadang menyiram. Terus setelah itu dipupuk sesuai dengan prosedur pupuknya berapa yang harus, kapasitas pupuknya berapa yang harus dipupukkan, campurannya ini dan itu. Nah, itu adalah usaha Bapak Ibu. Tapi bagaimana hasilnya tergantung tanaman itu sendiri. Tidak semuanya hasilnya baik. Padahal cuma satu petak kadang-kadang sawah itu, yang sini misalkan jagungnya gemul-gemul, yang sini bolong-bolong-bolong, yang sini malah nggak tumbuh, mati duluan. Itulah gambaran dari siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita hanya menuntun dan berusaha agar siswa kita baik. Tapi kita tidak memaksa. Hasilnya pasrahkan pada yang kuasa. Dan didoakan saja, kata Kiai Maimun. Betul nggih? Betul. Kalau dipaksakan bisa darah tinggi. Lanjut nggih? Berikutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan biasanya akan semakin terbentuk. Berikutnya, ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikut adalah stimulus respon
lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berikutnya stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti tadi yang sudah dipraktekkan oleh Pak Kambali sama Bu Rahma. Berikutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita membujuk gagal, emosi, akhirnya kita memaksa. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, nggak zaman ini sekarang model berpikir menang atau kalah. Yang ada sesuai dengan teori kontrol, model berpikir menang. Jadi semuanya menang, tidak ada yang kalah ya Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, yang dimaksud disiplin positif itu cara yang positif untuk membangun, untuk mendisiplinkan anak. Jadi cara yang positif, caranya yang positif dan membangun untuk mendisiplinkan anak dengan tujuan membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi kita harus membantu anak memahami konsekuensi tindakan yang sudah mereka lakukan itu apa. Dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional yang positif. Jadi tujuan dari disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang penting adalah yang menghargai diri sendiri. Kadang-kadang siswa kita banyak yang tidak menghargai diri sendiri karena tidak paham dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, ini kebanyakan siswa kita disiplin, bukan siswa, kita sendiri sebagai guru kadang-kadang disiplinnya karena takut hukuman, takut hadiah. Seperti saya kadang-kadang ngisi stamina web karena takut TPG-nya nggak cair, takut ada hukuman itu, makanya dilaksanakan. Siswa kita juga begitu. Nah, disiplin positif itu bukan seperti itu. Disiplin positif itu harus sadar dari dirinya sendiri. Oh, ini memang tugas dan kewajiban saya. Nah, rata-rata siswa kita belajar bukan karena pengen ilmu, pengen apa? Pengen nilai. Pengen nilai, pengen naik kelas, pengen lulus dengan baik, seperti itu. Jadi itu bukan sebuah disiplin positif. Nah, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan
Yang kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bagi pelajar Indonesia, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan itu disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5. Ada di sana, sudah biasa profil pelajar Pancasilanya. Iya, biasa menyanyi. Apa mau menyanyi profil pelajar Pancasila biar nggak ngantuk? Saya nggak mengunduh ini ya tadi ya. Bu Dewi punya musiknya Bu Dewi? Nggak punya. Natural. Monggo. Bu Dewi yang mimpin kah? Monggo Bu Dewi yang memimpin biar nggak ngantuk Bu Dewi. Bu Dewi. Ya, monggo Bu Dewi. Ya nggak usah Bu Dewi. Apa dimensi pelajar Pancasila? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, menekan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah, terima kasih Bu Dewi, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu pasti. Semua orang pengen hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Semua orang pengen disayangi dan pengen disampaikan terima kasih. Yang ketiga, kebebasan. Jadi semua orang pengen bebas. Ada yang nggak pengen bebas Bapak Ibu? Pengen dijajah lagi? Berikutnya kesenangan, fun. Ada yang pengen susah? Tidak. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu pengen dirinya diakui. Bukan berkuasa, bukan, pengen dirinya diakui sebenarnya penguasaan itu. Kita lanjut, motivasi perilaku. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya sering dilakukan siswa kita. Kadang kita juga melakukannya ya sebagai guru. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, ini anak-anak kita biasanya mengerjakan tugasnya, mengerjakan PR-nya, belajarnya juga terpaksa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengerjakan PR takut disanksi, takut dihukum sama Bapak Ibu guru di sekolah, bukan karena kesadaran mereka sendiri. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi 1 tingkat di atas motivasi yang tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka.
Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Sebagai contoh, siswa kita mengerjakan PR-nya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Mungkin mereka merasa, oh ini sudah tugas saya sebagai murid, oh ini tanggung jawab saya sebagai murid, jadi saya harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sekolah karena saya ingin pintar dan mendapatkan ilmu. Sekarang kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, 3 ini berbeda Bapak Ibu. Hukuman itu ya seperti yang kita lakukan biasanya. Ini yang paling negatif, hukuman itu. Sedangkan konsekuensi itu yang netral. Yang paling positif adalah restitusi. Coba kita lihat tabel. Nah, ini contoh kasus. Misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau hukuman dimarahi. Kamu nggak mengerjakan PR, berdiri di depan. Saya dulu. Konsekuensinya, kalau kita mau konsekuensi, perbedaan ini ya antara hukuman dan konsekuensi. Guru meminta murid menyelesaikan PR-nya pada saat istirahat. Konsekuensinya karena dia tidak mengerjakan di rumah. Jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Ini posisi yang netral. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan karena sesuai peraturan. Kalau restitusi beda Bapak Ibu. Halus, lebih halus. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan permasalahan murid. Intinya guru terbuka dan murid menghargai. Jadi ditanyakan dulu, kenapa nak nggak langsung, kamu nggak ngerjakan PR, berdiri di depan sampai selesai. Bukan seperti itu. Bukan langsung, oh sudah, kerjakan nanti istirahat, nggak boleh istirahat. Tuh, langsung konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kita harus mencari tahu dulu. Kenapa anak ini nggak mengerjakan PR? Kenapa sering nggak mengerjakan PR? Ditanya dulu, terus setelah itu baru kita bantu mereka menyelesaikan masalah jika ada masalah. Seperti itu. Kalau masalahnya malas kurang tahu ya. Kebanyakan murid kita masalahnya malas. Nah, kita harus mencari solusi ini untuk masalah siswa yang malas kadang. Mungkin harus mencari sesuatu yang menarik sehingga nggak malas. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba ini membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Ada 10 soal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ayo, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sekali Bapak Ibu itu merupakan konsekuensi. Pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sekali hukuman. Soal yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Betul sekali Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul. Berikutnya soal nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Hebat sekali, betul Bapak Ibu.
Soal nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Soal berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Soal berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Betul. Soal 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul sekali. Soal terakhir Bapak Ibu, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Waduh, betul semua ini, hebat-hebat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Alasannya itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini pernyataannya positif. Yang ketiga itu pernyataan keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk positif. Biasanya dilarang datang terlambat. Itu pernyataan negatif. Jadi kita ubah keyakinan kelas itu dengan betul, dengan pernyataan positif sesuai keyakinan mereka itu. Tuh keyakinan kelas seperti itu, tidak saya lanjutkan Bapak Ibu, nggih? Lanjut. Nah, ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Ini di sini yang pertama memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan. Jadi keyakinan kelas ini berkaca daripada peraturan sekolah. Jadi bisa dibuat keyakinan kelas. Langkah berikutnya, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. 3-7 keyakinan sudah cukup Bapak Ibu. Berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Ini ada video. Praktek membuat keyakinan kelas. Terima kasih sudah semangat pagi ini. Ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas 7A.
lembaran ini ada namanya peraturan kelas. Nanti dibagikan sama Bu Guru. Ya. Oke. Terus misalkan begini. Kamu di sini ada kalimat ini. Dilarang makan dan minum saat jam pelajaran. Itu merupakan kalimat yang negatif karena dilarang. Ini harus kamu seperti ubah ini menjadi kalimat yang skenario saya Bapak Ibu. positifnya gimana? Tidak makan dan minum. Pertama, saya mengambil peraturan sekolah. Saya berikan ke anak-anak. Satu anak, nanti silakan pilih salah satu. Setelah saya berikan ke anak-anak, Jadi nanti ada beberapa, ini ada 20 peraturan kelasnya, satu anak pilih satu, keyakinan yang kamu bisa itu apa? Jadi tidak semuanya, tidak pas 20 ini, di sini kan dibuat 20 sama 20, jadi tidak 20 kamu tulis semuanya, cuma satu. kita masuk pembukaan ya. Ini ada lembaran ini yang nggak kebagian, berarti Nah, ini saya memberikan beberapa peraturan sekolah kepada anak-anak. Jadi dasarnya dari peraturan sekolah. Nah, ini merubah kalimat negatif pada peraturan menjadi kalimat positif. Saya menjelaskan itu kepada anak-anak. perhatikan baik-baik. Silakan nanti ditulis di sticky note ini. Satu anak satu. Boleh lebih dari satu. Nggak apa-apa kalau mau. Nanti silakan ditempel di sebelah sini dulu. Tulisannya yang bisa dibaca ya. Ya kalau jadi nggak bisa dibaca. Nah, saya meminta anak-anak menulis keyakinan kelas berdasarkan peraturan tadi di sticky note. Iya, minimal satu anak satu. Jadi tiap anak harus punya keyakinan. Berdasarkan peraturan kelas dirubah menjadi kalimat positif. Kalau sudah anak-anak silakan hasil tulisan kamu, keyakinan kelasnya kamu ditempel di papan yang sebelah kanan. Silakan. Ditempel di papan sebelah kanan, dikasih nama ya. Jadi saya suruh tempel dari sticky note itu tulisan itu keyakinan kelasnya. Halah mak gerombol ya. Berikutnya, saya menentukan nilai-nilai kebajikan yang berlaku dan dikelompokkan sesuai nilai kebajikan. Berdasarkan peraturan sekolah, jadi anak-anak itu dikasih peraturan itu yang ada. Terus anak-anak diminta menuliskan keyakinan kelas dari peraturan itu. Boleh lebih. Jadi keyakinan anak itu boleh lebih ditulis dalam kalimat positif. Peraturan sekolah kan kebanyakan kalimatnya negatif, dilarang, tidak boleh, begitu. Nah, ditempel. Nah ini saya bagi kemarin ada disiplin bertanggung jawab. Kemarin saya bagi peranu. Setelah itu, nah ini yang belum. Ini saya kelompokkan. Masuk mana? Nah makanya karena ini keyakinan kelas yang mereka pilih, yang mereka tentukan, jadi mereka harus melaksanakannya. Karena mereka sendiri yang menentukan, begitu. Jadi keyakinan kelas bukan buatan wali kelas, oke. Jadi buatan anak-anak sendiri, begitu. Nah, terus kalau bisa, kalau sudah selesai, didokumentasi, ditempel di kelas, biar anak-anak itu ingat, itu loh sudah kamu tulis, kamu langgar sendiri, begitu. Jadi seumpama ada pelanggaran, nanti harus dibuat kesepakatan kelas. Nah, kalau melanggar konsekuensinya apa, dibuat kesepakatan. Jadi nanti kalau seumpama kalian melanggar ini, melanggar keyakinan kalian sendiri, Itu untuk keyakinan kelas. Ada pertanyaan untuk pembuatan keyakinan kelas? Berikutnya ini minta tolong dibuatkan tulisannya dicetak. Berdasarkan peraturan tuh. Tadi
kan sudah saya berikan peraturan sekolah di lembaran itu. Lah anak-anak itu, iya betul, peraturan sekolah yang di lembaran saya cetak, saya bagikan. Lah anak-anak itu melihat peraturan sekolah, jadi dipilah-pilah sendiri sama anak-anak. Anak-anak yang mampu melakukan dipilah sendiri dan diubah menjadi kalimat positif seperti itu. Kelas 7 kemarin bisa kok Bu mengubah ke kalimat. Iya, kalau kalimat negatif itu kan peraturan. Nah, kalau keyakinan kalimatnya harus positif, karena yakin begitu. Nah, dari situ dikumpulkan semua satu kelas, dicetak yang sama kalimatnya yang hampir sama, intinya yang hampir sama, jadi itu sudah dijadikan keyakinan kelas ditempel biar anak-anak seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, Bu Iva. Nah, kesepakatan kelas itu hasil dari selesainya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kalau dilanggar akan ada konsekuensi begitu. Itu namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dibarengi dengan konsekuensi. Konsekuensi buah. Sanksi itu hukuman. Beda hukuman. Nanti ya Pak. Belum. Hukuman dengan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu lebih cenderung negatif. Akan membuat anak lebih down. Begitu. Kalau konsekuensi beda. Misalkan, ya itu tadi. Kalau nggak ngerjakan PR, kalau dihukum berdiri di depan kelas sampai jam terakhir, angkat kaki satu. Itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak. Kita buat anak-anak itu tahu bahwa dirinya bersalah, terus enggak, itu restitusi kalau dibuat anak-anak bersalah. Langsung dikasih gini, kerjakan tugasnya, nanti istirahat, enggak boleh istirahat, kerjakan pas waktu istirahat. Iya, tapi lebih baik restitusi sebenarnya ketimbang konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Konsekuensi itu lihat sikon. Misalkan kalau enggak ngerjakan PR, satu kali nggak ngerjakan PR, lari keliling lapangan, itu hukuman. Tapi bisa berupa konsekuensi, beda. Lari keliling lapangan akan menjadi konsekuensi itu beda, pada waktu yang berbeda. Apa? Ketika pelajaran PJOK. Karena memang sudah, begitu. Jadi larinya, hukuman lari karena datang terlambat pelajaran PJOK, dihukum lari, itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau di pelajaran kita yang bukan pelajaran fisik, dihukum lari, itu namanya hukuman. Bukan lagi konsekuensi, itu bedanya. Kita lihat konteksnya. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, itu pasti. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
Yang terakhir, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum. Sudah tahu penghukum? Suka menghukum saja. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Jadi siswa ketika melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, tapi diberikan kalimat sehingga siswa itu merasa bersalah. Yang kelima sebagai teman. Nah, yang keempat pemantau. Jadi Bapak Ibu guru memantau dulu. Yang ketiga manajer. Dari kelima ini kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kelima-limanya apa sudah? Saya yakin kelima-limanya sudah. Tapi Bapak Ibu guru kadang-kadang nggak sadar yang manajer, sering. Yang manajer itu saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan, tapi kurang sadar. Manajer itu seperti apa? Tapi yang paling sering apa? Penghukum kenyataannya. Yang paling sering penghukum. Berikutnya ini contoh. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum yaitu dihardik, disuruh berdiri di depan peserta upacara. Kamu nggak pakai topi, berdiri di depan sudah. Sana, mana topinya? Gitu. Yang pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana kita menyampaikan kalimat sehingga siswa itu merasa bersalah? Jadi berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa deh sama kamu. Seperti itu. Jadi mungkin dengan seperti itu siswa akan merasa bersalah. Teman, sebagai teman, ayolah yang tertib. Bisa kan buat ibu bangga sama kamu? Jangan diulang lagi ya. Bisa seperti itu. Sebagai pemantau, pemantau itu kamu sudah melanggar. Sudah tahu kan peraturannya? Nah itu pemantau. Yang manajer, kita ajak diskusi pelan-pelan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Solusinya ditawarkan dulu ke anak-anak. Seperti itu kalau manajer. Jadi cari permasalahannya, setelah itu ajak diskusi untuk memecahkan solusinya. Itu manajer. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau ada siswa yang melanggar, ini diharapkan bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Identitasnya anak distabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baru keyakinannya ditanyakan. Sesuai kesepakatan. Nah, ini segitiga restitusinya. Ini aksi nyata saya kemarin segitiga restitusi, kebetulan disaksikan di Bu Iva di sebelah saya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Bu. Di sini Bu Guru manggil Amar, pengen membicarakan masalah kehadirannya Amar. Kenapa Amar sering terlambat ke sekolah? Nah, kita perlu mencari solusi supaya masalah ini terselesaikan. Apakah Amar siap? Ya Bu, saya siap mendengarkan. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Amar. Pertama, apakah selama ini Amar terlambat itu ada alasan tersendiri buat Amar? Saya pikir Bu, saya sering kesulitan untuk bangun pagi. Saya sering merasa lelah dan sulit untuk mulai hari. Terima kasih sudah mau membagikan alasannya kepada Bu Guru. Terus kita harus mencari solusi agar Amar bisa hadir di sekolah tepat waktu. Apa Amar punya ide terkait ini supaya Amar tidak terlambat sekolah? Saya pikir mungkin saya bisa mencoba menempatkan alarm lebih awal atau meminta bantuan dari orang tua saya untuk membangunkan saya.
Oh, saya kira tepat sekali kalau minta bantuan orang tua itu solusi yang terbaik ya Amal ya. Ini, selain itu apakah kamu berpikir kamu butuh bantuan dari Bu Guru? Mungkin Bu, jika Ibu bisa mengingatkan saya secara khusus atau memberi saya saran tentang bagaimana saya bisa lebih siap untuk bangun pagi. Bu Guru siap untuk membantu Amal. Kita akan mencoba pendekatan ini bersama-sama. Bu Guru juga akan mencoba berbicara dengan orang tuanya Amal agar bisa membantu ya Amal ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba yang terbaik. Saya menghargai komitmennya Amal. Bersama-sama kita akan mencapai tujuan ini. Jika ada hal lain yang Amal merasa kesulitan, silakan Amal sampaikan ke Bu Guru. Jangan ragu-ragu ya. Terima kasih Bu, saya akan berusaha keras. Selama diskusi, saya merasa didukung untuk mencari solusi bersama. Saya merasa lebih percaya diri bahwa saya bisa mengatasi masalah ini. Saya berjanji untuk berkomitmen dan berusaha lebih keras dan melakukan perubahan yang telah disepakati. Terima kasih Bu Guru atas kesabaran, pengertian, dan bimbingannya. Saya yakin akan mampu mengatasi keterlambatan saya dan menjadi lebih disiplin lagi. Berikutnya adalah contoh kasus. Nanti jika Bapak Ibu bisa menjawab, monggo nggih dijawab. Kasus yang pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaannya yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali
Jelaskan jawaban Anda. Keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi? Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Ya, silakan Bu Yuni. Institusi yang dijalankan Bu Santi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan nomor 2, sudah sesuai. Langkah-langkah restitusinya adalah 1. Mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, 2. Mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, mengusulkan untuk mengirimkan email kepada Ibu Eni mengenai keputusan mereka. Yang keempat, merubah sikap untuk lebih santun pada guru pengganti. Pertanyaan nomor 3, posisi kontrol restitusi yang diambil Ibu Eni adalah sebagai teman, dengan mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Terima kasih Bu Yuni, baik sekali. Oke, kita lanjut kasus yang kedua Bapak Ibu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, A. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? B. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Monggo Bapak Ibu yang bisa menjawab, silahkan. Silahkan Bu Evi. 1. Posisi sebagai penghukum, indikatornya melakukan hukuman verbal bernada suara tinggi serta menjatuhkan mental Sabrina. Nomor 2, sebagai manajer, saat Pak Lukman akan mempersilahkan Sabrina untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, Sabrina berbuat salah satu itu boleh, tetapi apakah kamu mengetahui apa peraturan sekolah tentang warna sepatu? Nomor 2, Sabrina, apakah kamu ingat apa yang sudah kita yakini bersama? Nomor 3, apakah kamu meyakininya? Nomor 4, Sabrina, apakah kamu mempunyai? Nomor 3, nilai kebajikan yang akan dituju yaitu kedisiplinan, keseragaman, dan kerapian. Jika saya sebagai kepala sekolah, saya tidak setuju dengan cara Pak Lukman menangani masalah tersebut. Saya akan mengkomunikasikan dengan Pak Lukman untuk menyelesaikan masalah dengan alur segitiga restitusi, mengambil posisi manajer agar murid mengerti akan tanggung jawab dan cara mencari jalan keluar permasalahannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bu Evi, terima kasih. Selanjutnya kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada penjelasannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya, yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dan pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Monggo Bapak Ibu yang bersedia menjawab. Iya, Pak Makbul. 1. Posisi kontrol Ibu Dani sebagai pembuat merasa bersalah. 2. Kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kasih sayang, rasa ingin diterima. 3. Bila Ibu Dani sebagai pemantau, maka Ibu Dani akan mengatakan, "Fajar, apa yang sudah kamu lakukan ketika ibu memberikan materi? Apakah yang kamu lakukan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Fajar, kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu melakukan hal tersebut?" Bagus sekali, terima kasih Pak Makbul. Berikutnya adalah kasus yang terakhir Bapak Ibu, yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali.
Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing. Saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto dan tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaannya yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, dan yang terakhir, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut, jelaskan. Monggo Bapak Ibu, ini agak panjang, yang mau menjawab silahkan. Sepertinya Bu Iva ini yang mau menjawab ya. Monggo Bu Iva. Satu, posisi kontrol yang dilakukan adalah manajer, sebagai manajer. Dan hal-hal yang telah dilakukan adalah di mana kepala sekolah yaitu Bu Siti berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, Dino dikuatkan dengan cara disampaikan bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi dan dalam rangka mempertahankan diri. Dan ini penting, akan tetapi Dino diminta untuk mencari cara lain yang lebih efektif. Selain itu, Dino bertanggung jawab dengan menjahit baju Anto. Anto dikuatkan dengan cara diberi kesempatan untuk menyampaikan hal apa yang harus dilakukan Dino terhadapnya. Yang ketiga, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, saling menghormati dan saling menghargai. Iya, terima kasih Bu Iva. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah paham tentang budaya positif nih Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba untuk kuis Bapak Ibu. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket. Waduh, gini lek muridnya pinter-pinter. Nggih.
Berarti harus muat ulang aktivitas berarti. Dah, sudah. Yes. B. Bapak Ibu, ini kalau dipraktekkan ke siswa bisa diberi bintang anak-anak. Coba yang betul. Dapat bintang. Satu. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih. Refleksinya nanti saya kirimkan, saya minta refleksinya melalui Padlet, saya kirimkan linknya saja nggih. Di rumah refleksinya. Ya, nggih. Atau saya japri aja. Nggih. Oh, nggih. Karena saya pakai barcode barusan, bukan pakai. Ya, refleksinya saya minta tolong nggih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya sampaikan, karena semata-mata memang saya manusia, yang sempurna itu hanyalah Allah. Sudah? Saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu bersedia mendengarkan saya cuap-cuap di depan. Meskipun agak membosankan juga, mohon maaf. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sharingnya, berbagi ilmunya selama Ibu Purwantini menempuh pendidikan di guru penggerak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai pendidik dan terutama bermanfaat juga buat anak-anak kita di SMP Negeri 1 Paiton. Yang mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita kita semua. Terima kasih Ibu Purwantini sekali lagi dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.